Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh habibullah wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munir. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha faqad hasal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa al-qalil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah senantiasa memberikan kita nikmat sampai saat ini. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan hidup dan diberikan kesempatan untuk datang ke tempat ini. Tiada lain tujuan kita untuk bersama-sama melaksanakan ibadah, yaitu ibadah salat Jumat secara berjamaah. Yang kedua, marilah kita senantiasa mengucapkan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dialah Nabi yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, uswatun hasanah, contoh yang paling baik kita ikuti. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanji, kata Rasulullah, mahabba sunnati faqad habbani mahabbani kana fil jannah. Barang siapa yang mencintai sunnahku, berarti dia cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku, aku akan bersamanya di surga. Sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati, di kesempatan hari ini atau di hari yang mulia ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa di bulan ini ada banyak bercerita tentang sejarah Nabi, atau yang sering kita dengarkan, Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali ke sejarah beberapa abad yang lalu. Allah telah menciptakan seorang manusia yang namanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan ke muka bumi ini untuk membawa risalah atau membawa misi
yaitu mengajarkan nilai-nilai Islam kepada kita semua sebagai umat manusia. Inilah, di bulan inilah sering kita dengarkan kisah-kisah Nabi atau apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin mengangkat sedikit anelua eroga angungkap kisah angkana apa yang setujina nairan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikat tengah sekarang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innani hadani rabbi ila siratal mustaqim. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya saya ini adalah orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang Rasulullah sampaikan, apapun yang Rasulullah kerjakan itu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala atau anu nakarelang dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam kita sering mendengarkan bahwa semua orang berpotensi untuk mendapat gelar Arsatul Anbiya atau pewaris ilmu Nabi. Apa itu pewaris ilmu Nabi? Adalah sesuatu ilmu yang didapatkan oleh dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika singane aku lengasing ki berpotensi ngasing ki ajari Arsatul Anbiya atau pewaris ilmu Nabi. Mungkin masih aku tak nangki angkana apa jo ilmu Nabi ya. Urut-urutnya ilmu Nabi yaitu ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal tentang Allah. Ia minta ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Makanya dalam suatu riwayat mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama itu mengenal Allah. Jadi punanya mereka masih ngising karena maknanya kering Allah Subhanahu wa taala, maka timbullah yang namanya pada hakikatnya sesungguhnya. Punanya makin juga donggo berilmu hakikat. Makna sadar bagian itu masih yang kena sikana tujuan dan yang karai. Sesungguhnya Allah itu ada, dan sesungguhnya Allah itu maha melihat, dan sesungguhnya Allah maha mendengar. Sehingga ketika kita ini memahami ilmu hakikat, maka timbul kesadaran bahwa apa dulu berarti tentang sifat muraqabah. Apa yang dikena sifat muraqabah? Merasa dekat dengan Allah. Muraqabah itu dekat dengan Allah. Punanya mereka merasa dekat dengan Allah, maka segala tindak tanduk kita akan terukur. Atau nakana dia mati namo ni piti jappa itu namo piti jama-jama pun merasa magana ada pesi dari Allah Subhanahu wa taala dekat. Karena paling ada pesena orang yang dikatakan nakana karena Allah Subhanahu wa taala wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dimanapun engkau berada disitulah aku berada. Saking ada pesena jadi kata dikatakan yang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita sudah merasa bahwa Allah itu dekat dengan kita dan Allah itu maha mendengar dan Allah itu maha melihat, maka tindakan-tindakan kita ini akan terkontrol. Setelah
memahami tentang ilmu ma'rifat kepada Allah dan ilmu hakikat, maka kita kembali mencari jalan bagaimana mendekatkan diri kepada Allah yang sebenarnya secara hakikatnya. Maka timbullah namanya mencari jalan, atau orang-orang tua dulu mengatakan thariqah, jalan untuk menuju Allah. Sedangkan jalan menuju Allah ini, para sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ayyu tariqata aqrabu ila Allah?" Adakah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya Rasulullah? Rasulullah langsung menjawab, "La, laisa, tidak ada jalan sama sekali. Illa, kecuali syikru, kecuali ingat kepada Allah." Jadi jalan untuk sampai kepada Allah tidak ada lain, ingat kepada Allah. Lalu semua ilmu ini, semua apa yang kita ungkapkan tadi dari ma'rifatullah sampai hakikat sampai thariqah, maka menghasilkan buah yang yaitu syariah. Jadi hasil daripada ma'rifatullah itulah syariah. Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah tiada lain untuk menjalankan syariat Islam. Misalnya salat, puasa, sedekah, zakat, itulah aplikasian atau itulah pembuktianna yaminjo pembuktianta rimat nasana nia kering Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati. Jadi inilah ilmu yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang umatnya, yaitu ilmu pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu ini ada tingkatan-tingkatan, bahwa banyak orang yang mengaku bahwa Allah itu ada, tetapi dia tidak pernah mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan mendirikan syariat Islam. Sidang jemaah yang sama-sama dirahmati, jadi ketika kita ini sudah menjalankan syariat Islam, misalnya ikat tengah ini nikah hadir, alhamdulillah, ikat tengah ini nataba dunia ka angin tinggi syariat agamanya, syariat negaranya Islam, karena masih bertemu dari tampaga, ampilari masih jama-jamata, ampilari masih balak-balata, akibatnya dari tampaga untuk membuktikan jami'an tu sumpai katujenganna riniatna kering Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini adalah orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada banyak orang yang mengaku bahwa Allah itu ada, tetapi tidak naleba irusuk mairi kering Allah Subhanahu wa taala. Padahal syirik dia dengarkan ayat yang sebagai pakaian dia, wa ma halaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Tetapi ia menekan anak dari Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang mengingkari, banyak orang yang tidak mau mengikuti. Kenapa? Karena tidak semua orang mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah juga memberikan ancaman bagi orang yang tidak mau bersujud kepadanya. Apa nak kering Allah Subhanahu wa taala, laqad sara'na di jahannam kasira minal jin wal ins. Jadi dua persoalan yang akan diberikan amanah dari Allah, yaitu jin dan manusia untuk beribadah atau sujud mari kering Allah Subhanahu wa taala. Broto sumpai na janji kering Allah Subhanahu wa taala yang akan menempati yang namanya neraka tinamarai ya tahu jin dan manusia. Sidang jemaah yang sama-sama dirahmati, sehingga Allah saya singgung tadi dalam satu ayat, karena a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni